Oke, balik lagi dengan gua Gian and welcome to Cinema Journey. Nah, di dalam episode ini gue sekarang bersama sutradara dari film web seriesnya Mantanku Hantu. Itu nanti bakal ada di Kaskus tanggal 14 Agustus ya. Itu kalau bakal tidak ada di- aral lintang gitu. Kalau tidak ada halangan itu tanggal 14 Agustus. First episode-nya itu total itu semacam Ada 5 episode ya. 5 5 episode dan lu bisa nonton trailernya di Kaskus TV. Nah, cuman di sini gue mau bahas selain dari film itu nanti gue bahas di ending, tapi sekarang gue mau bahas dulu hal yang penting tentang short movie. Gue merasa ini termasuk juga based on pengalaman gue sendiri. Film itu, film pendek terutama, banyak yang kasus terjadi itu, lo pengen bikin film pendek itu konseptual, pengen bikin film itu langsung megah, ujung-ujungnya bertahun-tahun film itu nggak pernah dibikin kan, nggak jadi gitu. Nah, gimana secara pengalaman lu bikin film, ngedirect, dan nyoba berbagai macam tipe produksi, gimana caranya bikin film pendek yang doable dulu dan itu bisa seminggu tuh jadi satu film? Pertanyaan Bisa. sangat sulit sih. tapi Maksud gue di sini cuman pasti kan ada yang dikorbankan. Nah, gue tuh pengen tahu apa sih yang dikorbanin di situ. sebenarnya Biar gini seminggu sih, tuh jadi. seminggu itu jadi gitu. Uh-huh. Jadi kayak ini sih pengalaman kenapa kalau lu tanya kenapa harus gua yang jawab gitu. Jadi kayak kebetulan kayak 3 tahun lalu lah ya, 3 tahun lalu tuh gua, Gian dan Tommy dan teman-teman yang biasa di circle-nya anak-anak YouTube inilah itu sering dapat kerjaan yang kita suruh bikin film like sebulan 4 kali mungkin gitu ya. Sebulan 4. Jadi kayak berarti tiap minggu mesti bikin film pendek. Lo waktu itu di kantor gua di Layar Network itu ada satu zaman atau satu era di mana gua harus dan teman-teman di Layarnya tuh harus bikin, lo mesti bikin seminggu satu. Yeah. Seminggu satu tayang kayak gitu. Tenang aja, film nanti linknya ada. Link ada playlistnya, dan lu bisa lihat. Ini film-film waktu zaman-zaman itu. Zaman-zaman itu. Jadi kayak Yeah. itu benar-benar kita seminggu sekali mesti tayang. Gitu. Jadi kayak masa produksinya mungkin masing-masing dapatnya mungkin nggak seminggu, tapi pada saat itu produksi semua itu secara paralel harus produksi bareng-bareng gitu. Jadi setiap orang punya jatah yang sama lah. Ya emang kalau di cram gitu, kalau dipadetin itu memang satu tim itu punya waktu 1 minggu untuk dari develop sampai jadi gitu tuh kira-kira 1 mingguan sebenarnya dipadetin lah gitu. Walaupun karena waktu itu jam kerja, jadi mungkin rasanya mungkin 2 mingguan gitu. Tapi kalau dipadetin itu sebenarnya efektifnya satu minggu menurut gua. Gitu. Jadi kalau ditanya gimana caranya, tapi yang pertama itu pasti develop sih, nulis sih. Jadi yang bisa dilakukan pertama adalah carilah pilihannya banyak sebenarnya. Jadi bikin premis yang pemainnya lu tahu siapa, temen lu siapa yang mau mainin tuh lu tahu. Kedua tuh lokasinya satu. Gitu. Jadi satu tempatnya juga literally satu tempat ya. Jadi kayak gua tuh sering banget nyari tempat yang satu lokasi itu rasanya bisa beda-beda. Itu lu mesti bisa memikirkan konteks yang kayak gitu. Misalkan kayak di tempatnya Tommy nih. Tempat Tommy tuh rumahnya tuh kebetulan ini rumahnya Markas 27. Iya, di Markas 27 gitu. Itu lu bisa dapat jalan komplek, lu bisa dapat lapangan basket, lu bisa dapat sudut-sudut taman yang bagus. Cuma jalan dikit nyampe. Iya, lu bisa dapat sedikit hutan dalam tanda kutip. Lu bisa kayak gitu loh. Maksudnya lokasi tuh penting banget untuk lu film-film indie atau film-film yang pengen banget shoot, edit jadi gitu. Oke. Sebenarnya dalam waktu kalau dibagi 7 menulis itu bisa 2 hari. Apalagi dan di channel YouTube yang gue tonton itu gue lupa, nanti lu bisa linkin di bawah. Ya, nanti gue kasih. Iya. Gue lupa. Jadi ada orang yang ngetes apakah lu bisa mengkonsep dan menulis film bioskop pertama lu dalam 2 hari. 48 ambisius jam. sekali juga. Ambisius sekali. Dan ternyata bisa. Jadi kayak emang semua itu adalah lu males doang. Gua kasih tahu nggak ya? Gua keep aja. Lu jahat juga. Lu bilang pengasih tip aja. Jadi bisa ternyata. Jadi ternyata even kalau 90 pages loh dia. Jadi dari konsep sampai dia ngetik 90 halaman. Pasti jelek, tapi paling enggak 2 hari itu lu udah menghasilkan sesuatu untuk lu revisi. Bukan lu di awang-awang doang gitu. Iya. Lu udah bisa lu revisi 2 hari doang. 2 hari doang literally. Dan kalau lu ngeliat dia, wah anjing, lu pengen nulis banget sih. Karena emang segampang itu. Jadi nih rumusnya lu mungkin pertama harus pelajarin dulu cara nulisnya si Dan Herman. Dan Herman tuh
orang yang bikin Rick and Morty. Dia tuh punya namanya Dan Harmon Story Wheel. Story Wheel itu kalau lu lihat tuh lu carilah. Dia ada lingkaran. Jadi kayak orang mau ngapain, dapat apa, adaptasi, mengorbankan sesuatu, dapat jadi state yang baru lagi, begitu terus tuh. Dan itu tuh rumus yang itu adalah rumus yang paling gampang untuk lu menulis. Iya. Gitu. Dan Harmon buat cepet ya. Iya, Dan Harmon Story Cycle. Jadi lu nulis dengan Dan Harmon Story Cycle, lu nulis dalam 2 hari gitu, skripnya jadi, lu revisi. Pre-pro 2 hari gitu kan, habis itu pre-pro cari lokasi. Kan tadi gue bilang berangkat dari lokasi atau berangkat dari talent yang lu punya. Karena kesalahan kedua setelah kesulitan kedua setelah lu nulis adalah nyari lokasi dan nyari talent yang mau mainin film lu. Nah, jangan sampai lu bikin cerita tiba-tiba yang capable untuk main kayak gini ternyata Joe Taslim. Nyari Joe Taslim. Siapa temen gue yang kayak Joe Taslim ya? Nggak dapet. Gitu nggak bisa. Ketika lu misal mau bikin film pakai rules yang tadi gue bilang, seminggu jadi 1 short movie. Tadi kan udah sempet carilah teman yang lu kenal, lokasi yang satu tempat. Yang lu korbanin apa? Yang udah pasti lo korbanin itu, ya pasti banyak sih. Maksudnya gini, lo kan kreativitas tuh kan sebenarnya kalau buat gue di define what kreativitas tuh apa sih? Jadi kayak itu ngedefine lo dari budget berapa, lo bisa jadi apa sebenarnya gitu sih. Karena lo kalau misalkan jadi kalau teman-teman lu berkualitas kayak begini nih semua ini kan, YouTuber, ada yang ini, ada yang itu, maksudnya itu adalah production value teman-teman gitu. Jadi kayak bayangkan ya. Iya, bayangkan lu punya teman-teman yang emang talented atau apa emang dia punya ini, itu production value, lu bisa ngajak mereka, lu bisa bayarin mereka. Jadi kayak sebenarnya budget 1 juta itu adalah budget makan sebenarnya. Jadi di dalam semua produksi itu lu harus bayarin makan sih, dan itu budget terbesar gitu. Bahkan di produksi yang gede banget, makan itu adalah bener, nggak bisa dibuang deh. Itu budget nggak bisa dibuang, nggak bisa dikurangin. Emang segitu ya segitu gitu. Jadi kayak bisa mogok tuh. ya beda nggak mau syuting. Mana makanan gua? Gitu. Jadi kayak paling nggak pizza lah. Lu beliin pizza lah, kan sekarang murah tuh. 2 loyang 118.000 gitu kan. Gitu. Jadi kayak lu bayarin temen lu dengan apa namanya pizza gitu, terus ya udah syuting pakai kamera yang gua ada, lighting. Baru mau nanya itu gua, ya udah. Pakai kamera tuh kalau tadi ya, maksudnya talent, production, semua kayak art segala macam. Yang kedua harus lu pikirkan setelah lu tahu tempatnya apa adalah artnya sih menurut gue. Jadi kayak film pendek tuh kadang-kadang disepelin karena nggak punya production value. Istilahnya ada, ya lu kayak syuting amatir banget gitu. Lu nggak ada effort yang lu taruh gitu untuk menghasilkan sesuatu yang ini tuh film gitu. Ini tuh film, lu nggak mungkin lihat ini di dunia nyata atau gimana, maksudnya ini tuh film banget nih. Kayak gue ambil contoh deh, waktu itu di Layar Ria itu kebetulan Bapak Tommy dapet budget juga buat syuting. Nah jadi guys, ini trivia film-film yang nanti gua share di link nanti ya, pas dia ngomong juga nanti ada insert-insert. Itu budgetnya range 1 juta kok guys. 1 sampai 5 lah. 1 sampai 5 ya. Kira-kira. Dan itu gitu. Yang 5 tuh udah, itu 5 karena alat. Karena alat dan yang main banyak. Yang main juga banyak. Emang powered by friends sih, teman-teman lu tuh mendefine film lu kayak apa gitu. Jadi kalau lu nggak punya duit, emang teman-teman lu tuh yang bikin film lu jadi bagus gitu. Gitu. Mereka akan mendukung lu seberapa jauh gitu. Dan kalau ini gue ngambil contohnya si Tommy tadi gitu. Jadi budgetnya karena nggak banyak, jadi Tommy harus membuat sebuah situasi menyeramkan di sebuah kantor yang biasa saja lah, jatuhnya gitu. Dan akhirnya Tommy membuat effort sedikit dengan membeli kertas minyak, lalu dia potong jadi kayak apa sih itu namanya tuh? Jimat-jimat buat vampir, jimat-jimat vampir gitu. Terus dia tulis semua gitu bareng sama tim produksinya, dan itu dia bikin banyak. Terus dia tempel di semua ruangan kantor, dan itu keren banget sebenarnya kalau lu lihat langsung. Nanti ada di insert. Itu kayak wow. Dan itu budgetnya untuk bikin itu aja, maksud gua budget untuk bikin itu aja adalah kayak around 200-300 kan? 300.000 doang. 300.000 kalau nggak salah. Dan waktu itu gue waktu itu lagi gawe kan, lagi di lantai atas. Terus gue udah maghrib tuh kan, kantor dia rada-rada dimatiin. Terus gue suruh turun, kalau anak-anak masih di bawah. Pas gue buka pintu, anjing, saya di mana nih? Itu serem banget sumpah, itu dinding-dinding tuh merah gitu segala macam. Dan itu maksudnya lu effort sedikit itu bener-bener nolong secara visual di gambar lu tuh. Tapi kan production value tidak semua miliki, tapi menurut gue di sini yang bisa diambil adalah keep it small. Iya. Itu tuh menurut gua ngebatasin lu juga untuk nggak bikin nanti gua kayak di sini mau ada adegan pesawat meledak, nggak gitu. Jadi kayak lu juga kontrol sama bikin film yang nggak bikin lu mati juga pas bikin filmnya gitu. Iya. Karena sebenarnya pada akhirnya gini sih, kalau
lu orangnya kayak gua atau kayak temen-temen yang bisa kayak Gian gitu yang punya konsepnya tuh kalau bikin film konsepnya tuh grandnya desainnya sangat bagus gitu ya. Bapak Tommy tuh punya konsep sampai Majapahit tuh konsepnya gitu. Ada universe sinematik itu sebelum MCU loh. Iya, before MCU dia punya sebuah penasaran ada trailernya doang. Ada cerita gitu. Maksudnya sangat grand design gitu idenya gitu kayak nggak akan jadi gitu. Jadi kayak bener keep it small, cari hal yang sangat-sangat dekat dengan lu gitu. Mungkin gue bisa belajar. Sebenarnya gue belajar banyak dari Opik. Kalau lu tahu ada YouTube, tahu dia bikin ada YouTube movie ya. Nah, jadi durasi juga itu tadi. Kenapa Durasi gitu. Jadi kayak Opik film, lu cari di YouTube Opik film. Dia tuh pernah bikin project pribadi dan dia tawarin ke semua filmmaker yang dia kenal gitu. Lu mau nggak bikin film buat channel gua 1 menit aja, low budget, cepet biar nggak wacana kayak gitu. Dan gua pernah ditantang tuh sama si siapa namanya? Lu Opik. Ada, tapi gua nggak dimasukin ke itu, nggak dimasukin ke apa? ABC film short 1 minute movie lah projectnya. Jadi kayak kalau ada linknya bisa gua. Dia dapat B, Tommy dapat C, dapat A, B, C. Jadi lu mesti bikin film dari alfabet gitu. Nah kebetulan gue kan karena gue waktu itu suka banget bikin film zombie, gue dapatnya Z dan nggak nyampe tuh Z tuh giliran gue. Tapi gue udah nggak tahan, gue bikin aja. Akhirnya gue bikin di Senayan, kayak oke, gue duduk diem bentar gitu, gue pikirin, nggak ada skripnya, nggak ada apa-apa kayak. Ya udah yuk syutingnya dah gitu. Akhirnya ada. Ntar gue kasih linknya juga deh itu film boleh. Itu bahkan nggak seminggu. Itu bahkan nggak seminggu. Itu kayak cuma 7 jam kali. 3 jam, 3-4 jam kali. 7 hour. Kayak 7-4 jam doang. Mau trivia nggak? Apa? Udah film gue kelar. Nggak tahu. Gue dapet E. Yang gue bikin. Tuh kan berhenti di Tommy ternyata anjing. Gue dapet Z, gue di ujung. Z by zombie. Gue pengen bikin zombie apa gitu. Gue enigma Udah susah ya judulnya. ada skripnya, ada nggak syuting-syuting. Ya Allah, nggak syuting gitu. Dan jadi yang bisa diambil adalah durasi. Jangan bikin film yang panjang-panjang gitu. Maksudnya menulis bahkan untuk 5 halaman aja bisa sangat berat loh. Nulis buat 5 halaman tuh bisa sangat berat kalau lu memang tidak terbiasa nulis gitu. Dan kalau lu punya waktunya sedikit, sebenarnya nulis yang bener dan lu belajar nulis yang bener itu kebantu banget. Gitu karena lu akan bisa menemukan dialog yang efektif, shot yang efektif atau pengadeganan yang efektif itu penting banget gitu. Kayak gitu. Kayak lu nulis berantem ketika lu di skrip ya nggak usah lu tulis semua adegan berantemnya gitu. Kayak misalkan dia akhirnya terjatuh aja misalkan gitu. Ditonjok di pipi lalu terjatuh gitu, lu nggak usah nulisin prosesnya gitu, kepanjangan gitu. Kayak gitu. Jadi kayak menulis dengan efektif itu akan sangat membantu lo untuk mengerjakan film. Jadi kayak seminggu aja sebenarnya itu udah sangat, itu normal sebenarnya jatuhnya, bukan cepet sih, normal. Kalau lo masih belajar bikin film tuh seminggu tuh normal banget menurut gua. Kayak gitu. Jadi kayak it's better to create more film gitu kayak. Udah pasti jelek, percaya sama gua. Film lu udah pasti jelek kalau lu masih mau belajar tuh lu udah pasti jelek. Jadi jangan ngerasa ini harus ini harus Joko Anwaris gitu atau ini harus Cahyanto gitu. Gue pengen yang not come for assist gitu, nggak bisa men. Please jangan gitu. Kayak nggak bisa gitu. Lu mesti bener-bener yang kayak lu mesti bikin kayak anak sekolah telat berangkat ke sekolah, terus sekolahnya ternyata libur kayak gitu-gitu ceritanya tau nggak? Terus saatnya baru bangun, terus lari-lari yang banyak, saat lari-larinya yang bagus. Itu tipikal kayak gitu lu mesti bikin dulu yang banyak gitu, baru lu bisa ngerasain bikin yang bagus kayak gimana karena film tuh progres sih. Lu bikin. Gue tuh sebenarnya satu hal yang gue nyesel. Jadi kalau lu tanya sebagai filmmaker lu nyesel apa, kayak nyesel gue dari tahun 2011 gue tidak bikin film sesering itu gitu. Gitu. Jadi kayak harusnya lu sesering itu sih, karena ketika udah dewasa dan lu kerja, bukan cuma masalah budget, duitnya ada, waktunya nggak ada, sumpah nyari duit, makan, dapat donderan dari klien apa segala macam. Jadi kayak bener sih. Gue harus nunggu pandemi loh, gue baru bisa nulis film gue lagi istilahnya. Sekarang gue lagi nulis juga sebenarnya, jadi kayak baru bisa gitu. Tuh, jadi gitu guys. Intinya di sini adalah kalau misalnya lu emang mau bikin short movie, maksudnya sah-sah aja lu mau bikin film yang keren banget. Kalau misalnya lu born with super idea tuh sah-sah aja. Cuman lu tanya dulu ke diri sendiri, nih jadi nggak ya gitu. Nih gue kalau syuting bisa dalam sehari nggak ya? Temen-temen gue bisa nggak ya kalau gue ajak bikin syuting gini? Jadi lu
lu bikin syuting yang lu bikin film pendek yang emang itu bikin kebiasaan dan lu tuh langsung masuk ke zona enak ya syuting tuh. Nah, itunya tuh lu temuin dulu dengan cara bikin film terus. Cerita-cerita seru kita tadi itu hasilnya ada guys. Lu bisa nonton yang 1 minute movie, yang 1 minute mungkin ada ya, semoga dapat ya. Bikinnya gua ada. Iya, terus yang waktu Larry ada, yang tadi cerita yang si bikinan Tom itu yang mana aja. Gue juga sebenarnya bisa tau bikin kompilasi mimpi-mimpi yang terkubur, yang cuman ada trailer doang. Konsep-konsep yang hilang. Iya kan. 7 Gondom mayit gitu. Terus ini yang bikinan Ayu. Wah, nanti gue juga kasih. Ya lu taris itu konsep-konsep. Itu trailer-trailer yang sebenarnya sudah ada cinematic universe-nya. Tapi itu tadi, itu makanya budgetnya nggak ada, waktunya nggak ada, dan ambisinya mungkin kegedean. Kita didoakan itu bisa terjadi, mungkin semoga terjadi. Cuman maksud gua dari situ yang bisa kita petik adalah itu first mistake-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya lu emang punya ide gede ya nggak apa-apa, tapi make sure kalau misalnya lu pengen itu menjadi mau direalisasiin, ya lu karena pada akhirnya gini sih, maksudnya menurut gua sekarang ya, gua sayangnya adalah gua dapat pelajarannya itu sekarang. Kalau dulu ada orang dewasa yang ngomong ke gua, "Hey Dion, membuat 100 film pendek jelek lebih baik daripada bikin 1," gitu. Dan tidak jadi gitu. Jadi kayak beneran deh. Lu kalau bisa ada kesempatan bikin film setiap hari ya, misalnya seminggu satu, wah udah sih. Itu tidak ada jalan lain di masa digital ini selain membuat film pendek seminggu sekali. Ya. Minimal lu udah punya audiens. Parah. Gak ada yang nonton juga sih. Lu kebayang nggak? Gak ada yang bilang film lu bayangin deh. Ada channel YouTube setiap minggu rilis film pendek. Satu, nggak pernah berhenti selama 1 tahun. Bohong lu bohong, nggak ada yang nawarin lu bikin film serius, bohong. Itu di bulan ketiga juga udah ada itu klien nempel segala macam. Even kayak di Instagram tuh kayak ada channel-channel yang nge-shot cuman jalan kosong malam-malam terus ada suaranya, narasinya. Sayang lagi apa? Narasinya itu cakep, itu film bagus banget gitu. Maksudnya menurut gue itu storytelling gitu, yang penting tuh menceritakan sesuatu gitu. Ya, thank you banget kalau misalnya yang udah nonton sampai ending. Mungkin sekian dulu, dan nanti film Mantanku Hantu itu web series di Kaskus TV juga bakal rilis di 14 Agustus nih, gue ingetin lagi. Nonton karena dia main di situ. Iya, saya aja di situ jadi Yudi dan dia sutradaranya. Mungkin sekian dulu. Kalau misalnya lo suka sama konten ini, lo bisa subscribe. Kalau lo suka sama konten ini, lo bisa subscribe dan nyalain tombol notifikasinya. Oke, sekian untuk episode Cinema Journey kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.